Yunifa. Dan aku Dion. Kami dari Kelompok 2. Nah, di episode 1 sebelumnya kan udah jelasin dikit-dikit nih mengenai Capri. Jadi pada episode kali ini kami tuh bakal membahas mendalam lagi mengenai Capri. Tapi sebelumnya, kalian masih ingat gak sih apa itu Capri? Ingat dong. Pasti. Atau kita ingetin lagi kali ya? Boleh. 1, 2, 3. Jadi secara garis besar, Capri itu adalah keputusan untuk tidak memiliki keturunan oleh pasangan suami istri. Nah, iya benar. Itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai apa itu Capri. Tapi kalau dipikir-pikir nih, apa ya yang mendorong seorang itu memilih Capri? Nah, ada banyak alasan nih teman-teman. Yang pertama ada faktor trauma. Yang kedua ada takut merasa gagal dalam mendidik anak. Dan yang ketiga dan yang paling utama adalah keterbatasan ekonomi. Nah, menurut peneliti Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Lengga Pradita mengatakan di negara berkembang termasuk Indonesia, biaya untuk merawat anak dari usia 0 sampai dengan 3 tahun dibutuhkan biaya sekitar 100 juta rupiah, teman-teman. Mahal banget ya. Tapi di samping alasan-alasan yang tadi kamu sebutin ya Dion, kayaknya pasti bakal ada nggak sih dampak negatif atau dampak buruk yang bakal dirasain sama pasangan yang memilih Capri? Kok malah bisa berdampak buruk sih kayak ini, Kak? Nah, kalau kita berkaca dari teori yang dikatakan oleh Heidegger nih ya, kan dia mengatakan bahwa setiap manusia ini wajarnya mengalami 6 tahap perkembangan dari bayi hingga masa dewasa. Nah, di masa dewasa awal dan dewasa akhir ini ada tahap di mana manusia ini melakukan pengasuhan dan membesarkan anak. Nah, kalau misalnya pasangan ini memenuhi child free, gimana bisa mereka memenuhi tahapan membesarkan anak tersebut? Coba pasti bakal terpengaruh kan sama kepuasan mereka. Benar. Di teori tersebut juga ada dibilang sih kalau semisal ada tahap nih yang nggak terpenuhi, nantinya individu tersebut bakal merasa tidak bahagia dan dijauhin gitu dari lingkungan sosialnya. Sama yang kayak pernah berdasarkan pengalaman aku nih dari keluarga dekat yang udah menikah dan memiliki anak, katanya sih merasa lebih bahagia ketika memiliki anak. Namun dari penelitian yang dilakukan Shapiro, Gottman dan Carrere membuktikan bahwa ternyata pasangan yang memiliki child free dan berpegang teguh pada pendirian tersebut, mereka memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang udah memiliki anak. Nggak benar tuh. Kebetulan aku juga pernah baca ya penelitian itu. Nah, penelitian tersebut juga disampaikan bahwa dibandingkan dengan 67% istri yang mengalami penurunan tajam dalam kepuasan pernikahan setelah melahirkan, istri yang tidak memiliki anak mengalami stabilitas. Dan 33% dari mereka mengalami peningkatan kepuasan pernikahan dari waktu ke waktu. Oh, ternyata ada juga ya dampak positif dari child free ini. Tapi dibanding samping yang kalian sebutin tadi nih, kayaknya masih ada deh dampak negatif dari child free. Salah satunya bisa meningkatkan depresi dari istri yang memilih untuk child free juga. Lalu kepuasannya juga bisa menurun. Selain itu, kepercayaan diri dan juga rasa menyesal tuh pasti ada nggak sih penurunan kepercayaan diri, menyesal karena memilih child free? Pasti dong. Nah, pasti dalam setiap tindakan bakalan ada sih dampak positif dan juga dampak negatifnya. Mungkin dengan adanya child free ini malah bisa menurunkan populasi yang ada di Indonesia loh. Setuju banget sih aku sama Dion. Pasti setiap tindakan itu punya dampak positif dan negatif. Tapi ngomong-ngomong nih soal child free, aku jadi keinget dari pasangan ini loh, Gita Savitri. Kalian tahu gak sih? Oh iya, aku tahu tuh. Wah, emang apa hubungannya sama mereka? Itu loh, Gita Savitri sama Paul Patohat kan. Iya, dia- bener. Itu mereka yang kalau nggak salah nih dari video yang mereka upload di salah satu platform streaming, mereka mengatakan kalau mereka itu menjadi pasangan yang child free, dan dari konten mereka itu mulai dari situlah child free ini mulai booming di Indonesia. Aku baru tahu ya ternyata ada juga orang Indonesia yang memilih child free dan juga sharing di media sosial mereka. Bener, ada dong. Jadi Gita Savitri ini nih yang memulai isu-isu tentang child free di Indonesia. Nah, ketika dia membawa ke tengah masyarakat, memang banyak sih yang pro dan kontra. Tapi dari sisi mereka sendiri tuh ada beberapa alasan kenapa mereka memilih child free. Yang pertama nih, Gita Savitri itu mengatakan kalau sebenarnya dia tuh belum menemukan tujuan pasti kenapa harus memiliki anak. Nah, biasanya kan orang pada umumnya ingin memiliki anak dengan alasan akan merasa lebih bahagia. Namun pasangan Paul dan Gita ini
merasa sudah cukup bahagia ketika bisa menghabiskan waktu bersama. Dan di sisi lain nih, mereka berpendapat bahwa ketika memiliki anak pasti tanggung jawabnya besar dan nggak boleh menyerah di tengah-tengah masa pengasuhan anak. Oleh karena itu mereka memilih child free. Nah, terus bagaimana sih kira-kira Daniel mungkin tanggapan keluarga dan masyarakat kita terhadap pilihan mereka yang memutuskan untuk child free tersebut? Kalau dari keluarga sih, khususnya keluarga Paul tuh awalnya kurang setuju ya. Apalagi Paul tuh berasal dari suku Batak yang menganut budaya patriarki. Tentunya keluarganya itu berharap kalau dia nanti memiliki keturunan dan bisa meneruskan marganya. Nah, benar juga sih kata yang kamu bilang nih Daniel, karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau di Indonesia ini masih banyak banget yang menganut budaya patriarki, nggak cuma masyarakat Batak aja. Selain itu juga budaya di Indonesia ini masih memegang teguh yang namanya prokreasi, yaitu di mana hubungan suami istri yang ditujukan untuk memiliki keturunan secara terus-menerus, ya kan? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, child free ini ada dampak baik dan buruknya ya. Dan di sisi lain, pandangan masyarakat khususnya di Indonesia sendiri masih cenderung kontra dengan child free. Tapi, keputusan untuk child free merupakan hak dari masing-masing individu. Jadi, antara kedua keputusan tersebut tidak ada yang lebih benar ataupun lebih salah. Yang terpenting adalah apapun keputusan yang diambil harus dijalani dengan rasa tanggung jawab.